ya, kehidupan akan terus ya mengajari kita untuk berlatih atau latihan sampai titik ya jiwa kita dewasa, maturity. Sudah dewasa apa ya, enlighten, cerah, freedom ya. Ya otomatis apa, Allah akan menurunkan divine grace. Di mana divine grace apa? The most powerful force kan tadi jelasin kan. Kalau Allah ya menurunkan ujian kepada kita, kita belum menemukan pembelajaran di sana, itu akan terus berulang. Ya, Tuhan jadi akan mengajarkan lesson yang sama, konsep yang berbeda. Kalau kita belum berhasil menemukan pelajaran dari peristiwa ataupun kejadian sebelumnya, itu akan terus terulang. Karena kita masih menyimpan memori chip di dalam subconscious. Jadi kalau kita belum bisa menerima kejadian peristiwa yang pernah kita alami masa lalu ya, belum kita menerima ya, biasanya berarti kita lupus dong. Sama seperti kita sekolah belajar ya, kalau kita misalkan kita lagi ulangan fisika ya, nilainya jeblok merah 2 ya, maka mengulang seperti itu. Nah sampai akhirnya kita mendapatkan nilainya 100, waduh udah kita pakai guru akan mensupport, akan apresiasi, maka nilainya A kan? Ya itu analoginya ya. Jadi latihan, jadi kalau kita sering latihan ya, maka kita akan terlatih ya, maka kita akan berhasil melampaui ya. Setelah berhasil melampaui apa, kita akan maturity, tidak sudah satu paket ya, kembali berhasil berlatih ya. Dimana kan tadi bahwa tempat berlatihnya kita di mana ya, di dunia ini. Di mana dunia ini sebagai dunia dualitas, kita berlatih di dunia dualitas ya. Jadi dunia dualitas itu untuk melampaui ya. Untuk melampauinya apa? Di awal dengan apa? Mendapatkan pelajaran ya. Seperti ya kita misalkan temanya tentang dualitas, Tuhan mengasih pelajaran tentang dualitas, makanya Tuhan mengirimkan ujian, cobaan dalam bentuk dualitas ya, dalam peristiwa, kejadian, pikiran, dalam bentuk pikiran, bentuk emosi, bentuk peristiwa, bentuk kejadian gitu kan. Itu bagi main itu dualitas. Nah, kalau kita berhasil melampaui itu maka Tuhan akan ngasih kita Kenapa? Di saat kita berlatih, kita menemukan pembelajaran. Ilustrasi visualnya seperti begini ya. Ini knowledge sebagai pengetahuan intelektual ya. Ini kehidupan ya, sebagai tempat berlatih dengan pelatih, dan di sini ada experience ya. Ada knowledge, ada kehidupan sebagai dunia dualitas ya. Dunia dualitas ini kan sebenarnya tempat ujian ya. Di sini ada experience ya, Nah, kalau kita berhasil melampaui dualitas dan kita belajar di dunia dualitas, jadi dunia dualitas adalah dunia pembelajaran bagi jiwa. Nah, kalau kita berhasil belajar di dunia dualitas, makanya pengetahuan itu akan menjadi experience ya. Ini knowledge nih, kita berlatih di dunia dualitas. Kalau kita berhasil melampaui dunia dualitas, kita accept, kita surrender, sehingga kita menemukan hikmah ya, dan menemukan pembelajarannya, maka akan menjadi experience ya. Nah, maka knowledge itu akan menjadi experience, sehingga antara knowledge dan experience tidak ada gap ya, tidak ada gap. Sehingga kalau sudah tidak ada gap, maka apa? Buat kita dewasa, sulit, aku lihat, sehingga
otot spiritual kita apa? Ya. Sebaliknya, kalau kita menghindari latihan, dan kita tidak akan mendapatkan pelajaran, tidak akan menemukan hikmah. Sehingga knowledge tidak menjadi pengalaman, tapi sebatas konsep dan kan? Jadi bagaimana kita jadi ini adalah proses mengalami dan bagaimana kita proses mengalami knowledge dan menjadi knowledge. Mana ketika kita berhasil berlatih di dualitas di kehidupan. Jadi kita experience kepada knowledge apabila kita berhasil berlatih di kehidupan ini, ya. Berhasil berlatih di dunia ini dan kita mendapatkan pelajaran, ya, ataupun hikmah, dan pelajaran itu membuat jiwa kita tercerahkan, kita sadar, ya, itu. Berarti kalau kita berhasil berlatih dalam pelajaran, jiwa kita sadar, kemudian enlightened, lalu knowledge-nya menjadi ya. Kalau kita knowledge saja, kalau kita mendapatkan knowledge saja, maka true-nya baru setengah, ya. Seperti kelas ini, ya, kalau kita knowledge saja, true-nya setengah segini, enggak segini, tapi segini, ya. Jadi knowledge-nya belum teruji. Yang kedua, kalau knowledge plus experience, ya, maka true-nya utuh, ya. Kalau knowledge saja, true-nya segini. Tapi kalau knowledge plus experience, maka punya segini, yang utuh, ya. Makanya akan menjadi manusia utuh, ya. Nah, kalau dia sudah melampaui ini, ya, maka dia akan menjadi manusia paripurna. Dia tidak terjebak di sini, tapi dia infinite, tak terbatas. Itu, ya. Manusia paripurna, dia the truth, ya. Kalau ini the truth, ya. Tapi yang melingkupi ini adalah the truth, ya. Karena kalau di sini masih ada subjek dan objek, ya. Oke. Ya. Nah, beda. Nah, sekarang kalau knowledge, experience, enlightened ditambah self realization, maka akan menjadi manusia paripurna. Dia mengalami the truth, ya, yang tadi kelas, ya. Ya, semuanya utuh. Bukan hanya utuh, tapi paripurna. Banyak. Nah, sekarang untuk bisa mengetahui dan membedakan mana yang masih setengah, ya, dan mana yang sudah utuh, yang akan terlihat di saat berhadapan dengan dengan ujian, ya. Ini sudah ada pasal minggu lalu, ya. Kita akan tahu, bisa membedakan mana orang yang masih setengah, mana orang yang sudah utuh. Akan terlihat di saat berhadapan dengan dengan ujian kehidupan, dengan problem, dengan masalah, gitu kan, akan terlihat. Manusia setengah ini pertama, bisa dia tidak memiliki knowledge, ya, atau dia memiliki knowledge saja, ya. Makanya true-nya setengah. Makanya orang yang manusia setengah ini cenderung ketika dia diuji menghadapkan ujian kehidupan, cenderung menyalahkan biasanya, ya, kondisi orang lain. Ekstrimnya dia menyerang, menciptakan konflik, mengadu domba, itu ekstrimnya. Kayaknya orang yang setengah ini sebenarnya belum belajar. Beda halnya dengan manusia utuh. Dia kan memiliki knowledge plus experience, makanya true-nya utuh. Nah, saat berhadapan dengan masalah, ya, dia cenderung merespon dan introspeksi diri atau evaluasi diri dan tidak mencari kambing hitam, ya. Nah, yang namanya pelajaran itu adalah untuk dipahami, ya. Karena kita belajar, ya, seperti di sekolah atau kuliah, ketika belajar sebuah tema lesson, ya, kita untuk dipahami lesson itu. Nah, sekarang
bagaimana kita bisa melampaui ya proses belajar dan pembelajaran ini. Tahap pembelajaran ya, di tahap pembelajaran hidup ini itu sering diabaikan oleh banyak. Jadi tahap pembelajaran dalam hidup ya, yang kadang sering diabaikan oleh sebagian orang atau banyak orang, sehingga dia ya tidak mendapatkan kedewasaan jiwa ya. Ada orang yang sudah tua banget tapi kok jiwanya masih belum dewasa, banyak kan, belum maturity jiwa. Boleh umur tua tapi belum maturity. Ada orang yang masih umurnya masih belia atau masih remaja tapi udah maturity.